Sudah lumayan. Baik, Ya, bentar nih. Aku buat PPT dulu. PPT akunya kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Jelas. Oh, mulai. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Perkenalkan. Ya, ulang deh. Jawab, Udah, jawab usah- udah kenapa? usah dijawab ya. Udah usah salah dijawab. maaf. Yes. Sorry, Refleks. sorry, 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 sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah nih. Kita mulai, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu basis data. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai mini project database restoran. Lanjut. Share screen-nya tolong di next. Pertama-tama izinkan saya mengenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu ada Palina, Muanai, Rahmat, dan juga Sal. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu lebih sebaiknya kita langsung masuk ke dalam materi. Untuk materi yang saya bacakan yaitu urutan kerja pada sistem. Jadi, database restoran ini dirancang untuk mengelola berbagai informasi termasuk menu, pesanan, pelanggan, karyawan, reservasi, kategori menu dengan struktur ini. Restoran juga dapat lebih mudah mengatur dan melacak aktivitas sehari-hari mulai dari pengelolaan, stok, hingga pelacakan pesanan dan reservasi pelanggan. Berikut urutan kerja sistemnya. Yang pertama yaitu pendaftar pelanggan. Jadi proses pertama dalam sistem adalah mendaftarkan data pelanggan yang melakukan pemesanan atau reservasi. Setiap pelanggan akan memiliki informasi dasar yang tercatat dalam tabel pelanggan seperti nama, email, nomor telepon, dan alamat. Informasi ini juga penting untuk mempermudah restoran dalam menghubungi pelanggan terkait pesanan atau reservasi yang mereka buat. Kemudian yang kedua itu pengelolaan menu restoran. Setelah data pelanggan tercatat, restoran mengelola daftar menu yang ditawarkan kepada pelanggan. Semua informasi menu seperti nama, deskripsi, harga, kategori, dan status ketersediaan dalam tabel menu. Menu ini akan tersedia bagi pelanggan untuk dipilih saat mereka melakukan pemesanan. Setiap menu juga memiliki kategori yang membantu pelanggan dalam memilih jenis makanan atau minuman yang mereka inginkan. Kemudian urutan yang ketiga itu pengelompokan kategori menu. Untuk mempermudah mengelola menu, setiap item menu dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, seperti makanan pembuka, utama, penutup, ataupun minuman. Kategori ini dicatat di dalam tabel kategori menu. Dengan adanya kategori ini, restoran dapat mengatur menu berdasarkan jenis hidangan sehingga pelanggan lebih mudah menemukan hidangan yang sesuai dengan selera mereka. Lalu urutan yang keempat adalah pencatatan pesanan pelanggan. Ketika pelanggan memesan makanan atau minuman, restoran akan mencatat pesanan tersebut ke dalam tabel order. Setiap pesanan memiliki informasi penting seperti ID pelanggan, tanggal, dan waktu pesanan dibuat. Total harga pesanan yaitu seperti pending, paid, deliver, cancel. Metode pembayaran. Data ini membantu restoran dalam memproses setiap pesanan dan melacak status hingga pesanan selesai. Terus urutan kelima yaitu pencatatan detail pesanan. Setiap umumnya terdiri dari beberapa item menu. Karena itu, tabel order detail digunakan mencatat detail setiap item dalam pesanan. Detail ini mencakup ID pesanan, ID menu yang dipesan, jumlah item yang dipesan, harga per item, dan subtotal untuk setiap item. Terus urutan yang keenam itu pengelolaan reservasi meja. Selain pemesanan menu, pelanggan juga dapat membuat reservasi meja. Data reservasi dicatat dalam tabel reservasi yang berisi informasi seperti ID pelanggan, tanggal dan waktu reservasi, jumlah orang yang melakukan reservasi pada waktu tertentu. Terus urutan yang ketiga yaitu pengelolaan data. Restoran memiliki tabel karyawan untuk mencatat informasi mengenai staf yang bekerja di restoran. Setiap karyawan memiliki informasi seperti nama, jabatan, tanggal, bergabung, serta status aktif atau tidak aktif. Yaitu urutan yang terakhir yaitu ke-8 yaitu pengelolaan stok menu. Tabel
digunakan untuk mengelola persediaan atau ketersediaan setiap item menu restoran. Setiap kali ada pembaruan stok, jumlah stok yang tersedia akan diperbarui dalam tabel ini. Next. Kemudian untuk non-fungsional yaitu perancangan sistem manajemen restoran membutuhkan pemenuhan kebutuhan fungsional dan fungsional untuk mendukung operasional restoran efisien. Berikut saya akan jelaskan penjelasan dari kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada perancangan sistem manajemen restoran. Itu pertama kebutuhan fungsional yaitu pencatatan informasi pelanggan. Sistem harus dapat mencatat informasi dasar pelanggan seperti nama, email, nomor telepon, dan alamat. Informasi ini disimpan dalam tabel pelanggan dan akan digunakan dalam pemrosesan pemesanan maupun reservasi. Kemudian pengelolaan menu restoran. Sistem ini harus mencatat dan menyimpan informasi menu yang ditawarkan seperti nama menu, deskripsi, harga, kategori, dan status ketersediaan. Data ini disimpan dalam tabel menu dan dapat diakses oleh staf saat melakukan pesanan. Kemudian pencatatan dan pengelolaan pesanan. Sistem harus mencatat setiap pesanan pelanggan termasuk ID pelanggan, tanggal, waktu, total, harga, dan metode pembayaran. Kemudian penyimpanan informasi reservasi. Sistem ini harus dapat mencatat reservasi yang dibuat pelanggan termasuk tanggal, waktu, jumlah orang, dan status reservasi. Kemudian pengelolaan informasi karyawan. Setiap sistem ini harus mencatat karyawan restoran termasuk nama, jabatan, gabung, dan status aktif atau tidak aktif karyawan. Kemudian pengelolaan stok menu. Sistem harus mencatat jumlah stok yang tersedia untuk setiap item menu, termasuk status ketersediaan, dan data ini disimpan dalam stok dan memungkinkan staf untuk melihat ketersediaan menu secara real time. Yang kemudian penyimpanan pemrosesan informasi pembayaran. Sistem harus mencatat metode pembayaran yang digunakan oleh pelanggan seperti tunai atau kartu kredit. Data disimpan dalam tabel online dan membantu restoran dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada reliability atau keandalan, yaitu sistem ini dapat diandalkan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pencatatan data, khususnya data pesanan dan pembayaran. Kemudian mudah penggunaan. Sistem ini harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan oleh staf, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis. Kemudian kinerja. Sistem ini harus merespon input dengan cepat untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik, terutama saat restoran dalam jam sibuk. Kemudian keamanan. Sistem ini juga harus memiliki keamanan yang kuat untuk melindungi data pelanggan, karyawan, dan pembayaran dari akses yang tidak sah. Perlindungan ini penting untuk menjaga privasi dan kepercayaan pelanggan. Kemudian skalabilitas, yaitu sistem ini dirancang agar mudah ditingkatkan jika restoran ingin menambah fitur baru atau memperluas cabang. Yang terakhir adalah pemeliharaan. Sistem ini harus mudah dalam hal pemeliharaan dan pembaruan agar mengikuti perkembangan kebutuhan restoran atau teknologi terbaru. Baik, mungkin selanjutnya dijelaskan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya adalah perancangan dari basis data. Kenapa sih kita memerlukan perancangan sebelum sebelum membentuk sebuah tabel? Perancangan basis data diciptakan untuk mengelola data yang efisien dan juga struktur, serta mengurangi redundansi pada data, dan juga untuk memastikan konsistensi data serta memudahkan akses informasi seperti pesanan, stok, maupun reservasi dari pelanggan. Adapun beberapa relasi yang dapat dibentuk dari tabel yang kami buat, yang pertama adalah tabel pelanggan yang memiliki relasi one to many dengan tabel order karena satu pelanggan dapat melakukan banyak pemesanan, dan juga ada tabel order yang memiliki relasi dengan tabel order detail yaitu one to many karena satu pesanan bisa berisi banyak item. Tabel order juga memiliki relasi many to one dengan tabel pelanggan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dan juga
tabel order memiliki relasi many to one dengan tabel metode pembayaran. Selanjutnya ada tabel order detail, yang mana tabel order detail ini memiliki relasi many to one dengan tabel menu karena setiap item yang ada di tabel order mengacu kepada menu yang dipilih. Tabel order detail juga memiliki relasi many to one dengan tabel order karena setiap detail pesanan terkait dengan satu pesanan utama. Selanjutnya ada tabel menu yang memiliki relasi one to many to one dengan tabel kategori menu karena setiap menu hanya memiliki kategori seperti makanan pembuka, makanan penutup, serta makanan utama. Tabel menu juga memiliki relasi one to many dengan tabel order detail karena satu menu bisa dipesan oleh banyak kali dalam satu pesanan. Tabel menu juga memiliki relasi many to one dengan tabel stok karena setiap menu membutuhkan bahan baku yang ada di dalam stok. Selanjutnya ada tabel karyawan. Tabel karyawan di sini tidak memiliki relasi apapun pada tabel lain. Ada tabel stok juga, yaitu dia memiliki relasi many to one dengan tabel menu setiap setiap kebutuhan bahan baku itu tercatat di dalam tabel stok. Selanjutnya ada tabel reservasi, di mana tabel reservasi ini memiliki relasi one to many dengan tabel pelanggan karena satu pelanggan bisa melakukan banyak reservasi. Next. Selanjutnya adalah kita akan melakukan normalisasi pada data, di mana dalam melakukan normalisasi pada data ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan. Sebagai contoh di sini saya menggunakan tabel menu sebelum akhirnya tabel ini akan dinormalisasi. Tahapan pertama adalah unnormalized form, di mana pada tahap ini data berisi pengulangan dan juga resonansi yang signifikan, seperti halnya pada tabel di atas, di mana pada bagian nama, deskripsi, dan juga harga di sini terjadi pengulangan informasi dalam satu baris, di mana permasalahan ini bisa kita selesaikan di tahapan selanjutnya, yaitu first normal form, di mana pada tahap ini adalah setiap tabel hanya boleh menyimpan satu nilai yang sama dalam setiap baris dalam kolom pada tabel tersebut. Setiap kolom yang menyimpan nilai yang berulang bisa dipisahkan atau dibuatkan baris tertentu untuknya. Sebagai contoh, pada tabel yang ini, bagian nama, deskripsi, dan juga harga itu kita pisahkan menjadi dua baris. Sehingga satu NF ini kita buatkan satu baris untuk memisahkan variabel nama, deskripsi, dan juga harga agar tidak terjadi resonansi data. Selanjutnya, tahap ketiga ialah second normal form, di mana pada tahap ini tabel harus dipecah berdasarkan primary key, sehingga memastikan setiap kolom non-prime sepenuhnya bergantung kepada primary key. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ketergantungan varsional terhadap tabel. Sebagai contoh, pada kolom kategori nama dan juga deskripsi itu sebenarnya pada kategori nama itu sebenarnya datanya itu berulang, sehingga bisa kita buatkan tabel tersendiri untuknya. Ialah di sini kita bentuk tabel kategori menu yang isi variabelnya adalah kategori nama dan juga kategori menu. Yang terakhir yaitu adalah third normal form. Ini merupakan salah satu contoh cara untuk melakukan normalisasi data, di mana tabel third normal form ini adalah tahapan untuk menghilangkan transit dependency, di mana pada bagian ini kategori nama itu beda dengan kategori nama pada tabel menu ini, itu beda dengan kategori nama pada tabel menu
pada tabel kategori menu sini. Sehingga kalau misal kategori nama ini berubah, dia tidak akan mempengaruhi tabel yang ada di sebelah sini. Baik, mungkin selanjutnya adalah view yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan view. Yang pertama adalah view order detail rinci, yang dimana tujuannya memberikan rincian lengkap setiap order atau pesanan yang dilakukan pelanggan, termasuk informasi pelanggan, item menu yang dipesan, jumlah yang dipesan, harga satuan, dan subtotal. Manfaatnya, menyediakan tampilan ringkas untuk analisis detail setiap pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Selanjutnya adalah yang kedua, view revenue per pelanggan, di mana tujuannya menghitung total pendapat yang dihasilkan dari setiap pelanggan berdasarkan semua pesanan yang mereka lakukan. Manfaatnya, memudahkan manajemen untuk melihat pelanggan yang memberikan kontribusi pendapat terbesar bagi bisnis. Ketiga adalah view menu populer. Tujuannya mengidentifikasi menu yang paling sering dipesan oleh pelanggan, termasuk informasi kategori menu. Manfaatnya, membantu manajemen dalam mengetahui menu yang paling populer sehingga dapat mempertimbangkan pengadaan atau produksi menu tersebut secara lebih efektif. Next. Selanjutnya adalah privilege dan roles. Yang pertama adalah peran role koki. Peran ini digunakan untuk koki yang membutuhkan akses terbatas untuk melihat informasi menu, memperbarui stok bahan baku, serta memasukkan dan memperbarui data pesanan dan detail pesanan. Yang kedua adalah role manager. Manajer memiliki peran dalam mengawasi semua aktivitas restoran, mulai dari pesanan, stok pelanggan, hingga karyawan. Ia memiliki akses baca pada data yang diperlukan untuk membantu laporan dan pengambilan keputusan. Ketiga adalah role admin IT. Peran ini dirancang untuk admin IT yang memiliki hak akses penuh pada hampir semua tabel di dalam database restoran. Admin IT bertanggung jawab untuk pemeliharaan data dan sistem. Keempat adalah peran role staf dapur. Peran ini untuk staf dapur yang hanya membutuhkan akses untuk melihat informasi menu dan stok bahan baku. Tidak ada akses untuk melakukan perubahan pada data apapun. Dan yang terakhir, role pengurus SDM. Peran ini diberikan kepada pengurus SDM yang bertanggung jawab atas pengolahan data karyawan serta memiliki akses terbatas untuk melihat data pesanan, reservasi, dan pelanggan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai query utama. Di mana pertama itu kita memiliki query untuk menampilkan menu yang tersedia. Di mana untuk query ini sendiri mungkin akan digunakan oleh pelayan dari restoran untuk memonitoring menu-menu apa saja yang masih tersedia. Untuk aljabar rasionalnya itu ada di atas, sementara untuk algoritma dari query MySQL itu kita tuh bakal men-select dari tabel menu yang dimana kolom yang bakal dipilih itu ada kolom menu ID, nama, deskripsi, harga, dan kategori. Yang dimana di sini tuh gak pakai asterisk karena ada tabel status ketersediaan yang dimana itu gak perlu ditampilin karena semua datanya itu bakalan available. Selanjutnya itu ada query total pendapatan yang dimana ini mungkin bakalan digunain untuk orang-orang administrasi yang mungkin memerlukan catatan mengenai pemasukan. Yang dimana untuk algoritmanya itu dia bakal men-select jumlah dari total harga dari tabel order. Yang dimana status dari order tersebut harus paid. Dan juga di sini bisa menggunakan between untuk menentukan total pendapatan berdasarkan interval waktu tertentu. Selanjutnya itu ada reservasi pada hari. Yang dimana query ini bakal menunjukkan reservasi pada hari tertentu. Untuk algoritma dari MySQL-nya itu sendiri masih sama seperti yang menu tersedia tadi. Dia bakal select dari tabel reservasi juga tanpa memasukkan kolom tanggal. Yang dimana tanggal itu menggunakan where lalu dimasukkan ke dalam stringnya. Boleh di next, Rahmat. Selanjutnya itu ada query yang untuk menampilkan stok yang hampir habis. Yang dimana ini mungkin bisa digunakan oleh staf dapur yang akan memerlukan data tersebut. Untuk algoritmanya itu sendiri, yang pertama itu kita bakal menggabungkan
dari tabel stok dan juga tabel menu. Di mana yang bakal di-select itu adalah kolom menu dari tabel menu, lalu ada tabel namanya, lalu dari jumlah stok dari tabel stok, lalu tanggal update dari tabel stok juga. Di mana jumlah stoknya itu digunakan apabila jumlah stoknya itu kurang dari 5, maka dia akan di print yang menggunakan order by. Selanjutnya itu query utama yang akan menampilkan menu dengan pendapatan tertinggi. Di mana di sini kita akan menggunakan join lagi untuk menggabungkan antara tabel order detail dan juga tabel menu. Yang dimana lalu akan di group by menu dan nama menu yang berikutnya juga akan di order by berdasarkan total pendapatan secara descending. Nah, dan untuk ini diberikan limit 5, yang dimana jadi dia hanya akan menampilkan 5 menu saja. Baiklah, presentasi dari kami telah selesai. Untuk mengakhiri presentasi kali ini, kami pun menarik kesimpulan yang dimana perancangan sistem basis data ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam pengelolaan data restoran, mulai dari bahan, makanan, menu, dan lain-lain. Melalui perancangan ini, sistem berhasil mendesain struktur basis data yang terintegrasi, yang memungkinkan restoran untuk memantau aktivitas operasional secara real time, sehingga kinerja dari restoran tersebut bisa naik dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Sekian saja presentasi dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.